Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami cintai semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan, kita terlebih dahulu membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak yang kami cintai semua, baiklah, pada hari yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Yang mana yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin adalah ada 4 orang khalifah yang dipilih oleh umat Islam untuk mengganti peran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akan segera kita jelaskan. Ini dia, mari kita simak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta. Maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara' dan zuhud. Dari sanalah Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam salat menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika senang maupun susah, ketika bepergian maupun mukim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarinya sebagai orang yang jujur atau As-Siddiq, dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari As-Siddiq karena paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam.
Suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu manusia bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita itu. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad, bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh? apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu? Ya, benar. Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Sur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan, tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah, dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah, sampai aku ambil kewajibannya secara benar insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat, kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, enggan membayar zakat, dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi kabilah Qudda'ah di Syam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.